selamat datang di Ayo Belajar Matematika. Bersama saya Nur Ainul Miftahul Huda atau biasanya lebih akrab disapa oleh mahasiswa saya dengan panggilan Bu Miftah. Nah, saya adalah seorang dosen di program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, program Ayo Belajar ini merupakan kerjasama antara Universitas Tanjung Pura dan juga TVRI Kalimantan Barat. Nah, teman-teman semuanya yang ada di rumah, di episode kali ini saya nggak akan sendirian nih. Jadi saya akan membawa kembali mahasiswa-mahasiswa saya yang kalau teman-teman ikuti nih dari episode-episode sebelumnya pasti sudah kenal sebenarnya. Jadi saya akan membawa, ada siapa aja nih? Silahkan diperkenalkan diri. Halo teman-teman di rumah, saya Vika. Halo, saya Tria. Halo, saya Brandon. Halo, saya Willy. Nah, jadi ada Kak Afifa, ada Kak Tria, ada Kak Brandon, dan juga ada Kak Willy. Nah, teman-teman semuanya yang ada di rumah, masih ingat nggak nih kira-kira episode sebelumnya kita bahas apa nih? Gitu. Nah, tentunya di episode sebelum-sebelumnya kita selalu bermain games tapi dengan sambil belajar matematika. Nah, di episode kali ini kita tetap akan bermain lagi nih. Nama gamesnya adalah tangga aritmatika. Nah, di tangga aritmatika ini nantinya akan dibagi menjadi dua tim. Nah, seperti posisi duduk ini. Jadi ada tim A yaitu Kak Brandon dan Kak Willy, tim B-nya adalah Kak Afifa dan juga Kak Tria. Nah, mungkin di layar ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan angka, ada tangga nih, ada seperti tangga, kemudian ada angka-angkanya. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, cara main gamesnya gampang. Ini hanya menguji perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian teman-teman semuanya. Jadi, dua tim ini akan balap-balapan nih, akan cepat-cepatan mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Sebenarnya nggak boleh dilihat dulu nih sama teman-teman yang di studio, tapi nggak apa-apa lah. Ini soal yang gampang, bolehlah dilihat. Nanti soal yang berikutnya pasti akan another level gitu, pasti akan lebih sulit lagi. Gitu ya. Nah, teman-teman semuanya yang ada di rumah juga cobain nih, sambil cobain kira-kira siapa yang lebih cepat. Jangan-jangan kalian semua di rumah yang lebih cepat daripada kakak-kakaknya yang ada di studio. Nah, sebelum kita mulai gamesnya seperti biasa kita punya slogan nih. Jadi ketika saya sebutkan medzone, teman-teman semuanya menjawab waktunya bermatematika. Oke, kita coba ya. Oke, medzone, waktunya bermatematika. Oke, sudah siap? Siap ya. Oke, pertama-tama mungkin kirim utusan nih dari tim A, kirim utusan siapa, tim B kirim satu utusan siapa untuk berlomba. Oke, siapa? Tim Afifa siapa? Saya. Oh, Afifa. Timnya Brandon siapa? Willy. Oke, silahkan berdiri tapi membelakangi papan tulis. Oke. Kemudian nanti saya akan kasih pulpennya, silahkan Willy dan Afifa. Nah, dalam hitungan ketiga kalian balik badan dan mengerjakan soalnya. Paham? Paham. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Afifa ya tadi yang berhasil lebih dulu. Oke, coba disebutkan Afifa, benar nggak perkaliannya? Oke. Nah, teman-teman di rumah, untuk tangga yang pertama kita ada perkalian yaitu 6 dikali 8. Nah, 6 dikali 8 hasilnya yaitu adalah 48. Lalu kita naik tangga yaitu adalah 7 kali 7. Hasil perkaliannya yaitu adalah 49. Lalu perkalian 6 dikali 7 hasilnya ini adalah 42 ya teman-teman. 42. Lalu 8 dikali 9 hasilnya 72. Dan 9 kali 9 hasilnya 81. Teman-teman boleh dicek juga ya. Oke, benar ya jawabannya. Silahkan berikan ke teman satunya lagi pulpennya. Nah, kalau teman-teman yang ada di rumah bertanya-tanya nih, kenapa sih 6 kali 8 48? Nah, jangan khawatir, nanti akan kita bahas setelah iklan nanti. Tapi kita main games dulu nih di segmen kali ini. Jadi benar ya, games pertama ini dimenangkan oleh timnya Kak Afifa dan Kak Tria. Ini masih gampang. Tenang aja, masih ada soal berikutnya. Oke, silahkan tim masing-masing tim mengutus satu orang. Mau sama atau beda boleh? Oh, berbeda ya. Berarti Brandon dan Tria. Oke, silahkan
menghadap ke ini, ke depan. Saya akan ganti soalnya. Nah, ini another level ya. Kalau tadi gampang, pakai jari aja bisa. Nah, kalau ini berbeda. Oke, dalam hitungan ketiga silahkan tenang-tenang aja ya menjawab menulisnya, jangan terburu-buru nanti terjatuh atau nanti tulisannya tidak bisa terbaca. Santai-santai aja. Ya, dalam hitungan ketiga silahkan balik badan dan mengerjakan. 1, 2, 3. Ayo, ayo. Ayo, santai-santai aja. Santai tapi tetap kompetitif ya. Oke. Ya, Brandon sudah selesai. Oke, silakan coba dijelaskan Brandon. Sambil timnya Afifa dan Tria juga boleh mengoreksi nih, kali-kali ada salah Benar. operasi kan? Oh benar kata Brandon. Sudah. Belum tentu benar juga. Oke, silakan coba Brandon. Oke, yang pertama ini mengoreksi. 26 dikali 8. Ini kita tinggal perkalian bersusun aja. 26 kali 8. 8 kali 6 ini 48. 8 kali 2 itu 16. Tambah 4 itu 208. Jadi ini 208 ya. Terus yang ini 7 kali 27. 27 kali 7. 7 kali 7 itu 49. 7 kali 2 itu 14 tambah 4 18. Ini 189. Terus yang 16 kali 57. Nah, 6 kali 7 itu 42. Ini 6 kali 5 itu 30, tambah 4 34. 1 kali 7 itu 7. 1 kali 5 itu 5. 2 ini 1. Ini 1. Berarti ini 9 1 2. Repot. Ini 37 kali 81. Ini 37 karena 1 kali 7. 8 kali 7 itu adalah 56. Terus ini 5. 8 kali 24 tambah ini 29. Ini 29 97. Terus yang terakhir ini 191 kali 21. Ini 1 kali ini tetap kita turunkan saja. Ini 2 kali 1 2, 2 kali 8 1 1 3 tambah 1 1 0 4 0 1 1. Oke, 4 0 1. Nah, tapi ada satu yang salah ya. Iya. Jadi ada tangga ketiga tangga ketiga salah. Jadi gimana nih? Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya. Skornya 0-0, 0-0 ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi nanti setelah ini kita akan main games-games yang berbeda-beda lagi. Sama, masih tentang tangga matematika, tapi dengan soal yang berbeda-beda lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Ayo Belajar Matematika. Halo semuanya, kembali lagi di Ayo Belajar Matematika. Nah, teman-teman semuanya ada di rumah, gimana nih di games yang pertama tadi? Seru kan? Seru, pasti seru lah. Nah, di games kali ini kita akan melanjutkan lagi games yang sama tapi tentunya dengan level yang berbeda. Oke, biar cepat kita langsung mulai aja ya. Nah, silahkan masing-masing tim untuk
berdiri mengirim utusannya, kemudian berdiri seperti yang sebelumnya. Sudah siap Afifah dan Willy? Siap, Bu. Oke, dalam hitungan ketiga silahkan berbalik badan dan mengerjakan. 1, 2, 3. Ingat, berhati-hati, jangan terburu-buru, jangan sampai cepat tapi hitungannya salah. Santai aja. Ini berbeda ya, ini desimal. Kalau tadi masih bilangan bulat, masih perkalian bilangan bulat. Kalau ini desimal. Ayo. Oke, Afifah ya yang menang. Ini belum selesai, berarti timnya Afifah yang menjabulan. Silahkan coba Afifah sambil dijelaskan sedikit. Oh iya kok. Oke. Jadi untuk 1,02 ditambah 1 untuk penjumlahan bilangan desimal itu kita harus menyesuaikan letak komanya. Jadi kalau 1 itu kan sama dengan 1,0 ya. Jadi 1,02 ditambah 1,000 itu akan menghasilkan 2,02. Lalu 8,1 dikurang 0,01 apabila dikurangi hasilnya adalah 8,09. Lalu 0,1 dikurang 0,05 hasilnya yaitu adalah 0,05 karena kalau dijumlahkan hasilnya akan 0,1. 3,7 ditambah 0,007. Jadi kita langsung masukin aja. Jadi 3,707. Lalu untuk 0,21 ditambah 0,4 itu hasilnya yaitu adalah 0,61. Tapi saya jawabnya 0,61 yang benar. Oke, salah ya. Tapi yang pertama salah, tapi yang kedua setelah menjelaskan dikoreksi benar. Oke, silahkan duduk. Tapi tetap skornya 0 ya berarti ya. Nah, itulah pentingnya kita harus teliti dan bersabar. Dicek lagi kalau matematika itu angkanya hasilnya pasti. Jadi hasilnya pasti akan sama nih, mau siapapun yang mengerjakan, caranya berbeda tapi hasilnya pasti akan sama. Jadi harus benar-benar teliti. Oke, siap untuk pertanyaan berikutnya? Oke, berarti tadi skornya masih ini ya, 1-0 ya, 1-0 untuk tim Afifah dan Kak Tria. Silahkan, siapa yang akan mengerjakan, mengutus anggota timnya masing-masing? Oke, silahkan menghadap ke depan, soalnya saya ganti. Nah, dalam hitungan ketiga, wah ini agak sama desimal tapi berbeda ya. Berbeda operasinya. Dalam hitungan ketiga, silahkan menghadap belakang dan mengerjakan. 1, 2, 3. Ini desimal tapi perkalian. Jangan sampai salah hitung. Sepertinya lebih berhati-hati sekarang. Oke, sudah Brendan? Sudah, oke. Silakan Brendan untuk menjelaskan. Oke, di sini untuk perkalian desimal, kita sebenarnya tinggal kalikan aja kayak biasa. Jadi kita anggap nggak ada komanya. Jadi kayak 12 kali 7 itu kan 84. Tapi di sini ada satu komanya. Jadi kita taruh komanya satu angka di belakang koma, 8,4. Sini 3,1 kali 0,4. Ini sama, kita anggap kayak nggak ada komanya. 31 kali 4 itu 124. Nah, ini kan komanya ada 1. Ini ada 2 di belakang komanya. Jadi kita taruh komanya, kita letakkan komanya itu di sini. 2 angka belakang koma. Selanjutnya ini
Ini berarti sama aja 1 kali 5, tapi angka belakang komanya itu ada 1, 2, 3. Ada 3. Jadi 1 kali 5 itu kan 5. Jadi kita taruh 3 angka belakang koma jadinya 0,005 gitu. Terus ini 81 kali 3 itu kan 243, tapi ada 2 angka belakang koma. Jadinya kita taruh komanya, kita letakkan komanya di sini. Jadinya 2,43. Lalu selanjutnya yang terakhir, ini kita tinggal menghitung 19 kali 99, itu tadi hasilnya 1881. Tapi kita lihat di sini ada 3 angka yang belakang koma, karena di sini kan nggak ada komanya. Berarti 1, 2, 3 komanya di sini. Oke. Jadi 1,881. Akhirnya tim Brandon mendapatkan skor 1. Jadi sementara skornya sama 1-1 ya. Oke, soal terakhir silahkan mengutus siapa anggota tim terbaik di timnya untuk mengerjakan soal berikutnya. Oke, soal terakhir berarti ini adalah soal penentuan ya, siapa yang akan memenangkan games kali ini. Oke, dalam hitungan ketiga silahkan menghadap ke belakang dan mengerjakan soal. 1, 2, 3. Ini masih panjang. Seberapa? Oke. Sudah? Oh, sudah ya? Willy sudah selesai? Oke, silahkan Willy menjelaskan. Oke, silahkan Willy. Nah, jadi untuk kita kan ada bentuk penjumlahan operasi pada pecahan. Nah, kalau untuk operasi penjumlahan sama pengurangan pecahan, pada pecahan kan kita tahu kalau ada yang namanya pembilang sama penyebut. Untuk pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Nah, untuk penjumlahan sama pengurangan, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, untuk yang pertama kan 1/2 ditambah 1/3. Nah, jadi kita bisa samakan penyebutnya dengan mencari KPK antara 2 sama 3. KPK 2 atau sama 3 kan berarti 6. Berarti nanti kita bagi 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Berarti 3 ditambah 6 bagi 3 itu 2. Berarti ditambah 2 itu sama dengan 5/6. Begitu juga untuk soal yang ke atas. Nah, untuk ini kan 1/7 tambah 2/7 itu kan penyebutnya sudah sama. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan hasilnya 3/7. Ini 3/7 ya. Terus itu ada 3/8 dikurang 1/8. Nah, ini soalnya juga sama. Karena ini penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal operasikan seperti biasa. 3 dikurang 1, berarti dapat hasilnya 2/8. Terus ini ada 9/10 dikurang 1/4. Nah, kita bisa samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Nah, sebenarnya KPK-nya itu juga bisa 20. Kita juga bisa menyamakan penyebutnya dengan 20 ataupun dengan 40. Nanti hasilnya juga akan sama. Nah, kalau kita bagi ini dengan 2 kan nanti hasilnya 13/20. Nah, nanti hasilnya akan sama kalau kita samakan penyebutnya dengan 20/20-nya. Nah, di sini saya tuh samakan penyebutnya menjadi 40. Nah, 40 dibagi 10 itu kan 4, 9 dikali 4 itu 36. Sedangkan 40 dibagi 4 itu sama dengan 10. 10 dikalikan 1, berarti 36 dikurangkan dengan 10, 26/40. Nah, untuk soal terakhirnya juga sama, kita bisa mencari KPK-nya itu kan tinggal kita samakan berarti 90. 90 dibagi 45 itu sama dengan 2, 2 dikali 15 itu 30. Nah, ini kan sudah 90, berarti tinggal 30. Oh, 30 ditambah 10. Soalnya bukan pengurangan, berarti hasilnya ini salah, 40, bukan 40 per 50 kan 20. Oke, berarti hasilnya adalah hasilnya 40/90. Tepuk tangan dulu. Nah, tapi salah ya tadi ya. Nah, jadi tetap nggak dapat skor. Jadi skornya sama nih 1-1. Nah, mungkin teman-teman saya akan jelaskan nih, bantu menjelaskan tentang pecahan ya. Ini 1/2 ditambah 1/3. Mungkin saya tambahkan. Oke, nah 1/2 ditambah 1/3. Kenapa sih hasilnya tadi berapa hasilnya 1/2 tambah 1/3? 5/6. Nah, mungkin kalau teman-teman biasanya diajarkan pecahan itu
seperti misalnya ada kue, ada pizza gitu ya. Ada pizza, kemudian dibagi. Kalau 1/3 berarti satu pizza dibagi menjadi 3 bagian gitu ya. Kalau 1/2 berarti satu pizza dibagi menjadi 2 bagian. Misalkan seperti ini, berarti setengahnya seperti ini nih. Nah, kemudian misalnya ada 1/3. 1/3 berarti ada satu pizza, kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Berarti 1/3, berarti satu aja yang di akhir. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Nah, ini kan berbeda nih. Satu bentuknya ini hanya 2 aja, satu bentuknya ada 3. Nah, caranya adalah berarti kita lihat faktor dari 2 dan 3 ini adalah 6 gitu ya. Jadi kita anggap aja satu pizza ini kita bagi menjadi 6 bagian. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Nah, yang pertama setengah tadi kan. Setengah ini yang diambil segini banyaknya nih. Nah, berarti kita tambahkan lagi bentuk yang sama dengan yang setengah tadi. Ini kan satu pizza dibagi 6 ya. Berarti kan ini isinya 1/6, ini juga 1/6, ini juga 1/6, kemudian 1/6, ini 1/6, dan ini 1/6. Semuanya sama, anggap aja bagi rata ya. Kemudian yang ini 1/3. 1/3 kita lihat yang terambil ini berarti sebanyak, kalau kita pindahkan pizza yang atas ini ke bawah ini, berarti yang terambil kita pindahkan ke sini. Ya kan? 1/3-nya. Nah, udah sama nih bentuknya. Bentuk ini tadi kita pindahkan ke bentuk yang ini. Nah, jadi 1/2 ditambah 1/3 berapa? Berarti 1/6 ditambah 1/6. Berarti kalau saya tuliskan 1/6, 1/6 yang ini, kemudian ditambahkan 1/6 yang ini, ditambahkan 1/6 lagi, sampai ada sisa satu bagian aja kan yang nggak terisi, berarti ada 5 yang terisi. 1/6 tambah 1/6, jadi ada 5. Nah, penyebutnya kan sudah sama semua nih, sama-sama 6. Berarti tinggal kita jumlahkan aja. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, itu hasilnya adalah 5/6. Atau bisa dilihat dari sini. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya esensi penjumlahan kalau yang biasa diajarkan di sekolah itu kan membagi kue menjadi beberapa bagian. Nah, seperti itu caranya. Nah, kalau secara teoritis tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Willy tadi, jadi samakan penyebutnya. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, kalau ada yang mau ditanyakan atau kalau mau ada materi yang dibahas, boleh komen aja di Instagramnya tvri_kalbat gitu ya. Nah, jangan lupa saksikan Ayo Belajar Matematika, karena di episode-episode berikutnya kita akan main games matematika lagi, seru-seruan bareng. Medzone, Waktunya bermatematika. Dadah.